Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya Nuriza Hidayanti dan teman-teman saya yang lainnya yaitu Alfian Nur Malviro dan Ulfatunisa, dan satunya lagi adalah Ainul Muhaimin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai memahami peran akuntansi manajemen yang akan dibahas oleh Alfian Nur Malviro dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Nur Mafiro. Saya di sini akan membahas tentang memahami peran akuntansi manajemen. Sebelumnya, apa itu sistem informasi akuntansi manajemen? Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sumber informasi utama yang digunakan untuk pengambilan keputusan, peningkatan dan pengendalian organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan informasi manajer dan pengguna lainnya. Informasi yang dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi berbagai peluang untuk perbaikan dan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan berbagai tindakan yang didesain untuk menciptakan perbaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Suatu organisasi atau perusahaan memiliki dua sistem akuntansi, yaitu yang pertama sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Sekilas kedua sistem ini terlihat sama, namun sebenarnya kedua sistem ini memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari berbagai sisi, yaitu yang pertama pengguna laporan. Perbedaan yang paling mendasar ditinjau dari pengguna laporan akuntansinya. Sistem akuntansi keuangan dibuat utamanya untuk manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Sedangkan sistem akuntansi manajemen laporannya ditujukan untuk pihak internal perusahaan. Yang kedua, tujuan. Sesuai dengan perbedaan pengguna laporan akuntansinya, maka sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi secara keseluruhan dari bisnis yang dijalankan. Sedangkan sistem akuntansi manajemen berguna bagi manajer dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen perusahaan dan langkah yang diambil dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, persyaratan hukum. Laporan akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi internasional IAS atau IFRS yang dibuat oleh organisasi yang berwenang. Sedangkan laporan akuntansi manajerial tidak mengikuti standar akuntansi tertentu karena tidak ada lembaga khusus yang mengatur tentang standar tersebut. Yang keempat, penilaian. Akuntansi keuangan membahas mengenai penilaian aset dan kewajiban serta adanya perubahan melalui revaluasi. Sedangkan akuntansi manajerial tidak mengenal penilaian tersebut, melainkan pengukuran produktivitasnya. Yang kelima, orientasi waktu. Laporan akuntansi keuangan menekankan pada data pada masa dan apa yang telah dicapai sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dana yang sebelumnya dipercayakan dari pihak luar perusahaan kepada manajemen perusahaan. Sedangkan laporan akuntansi manajerial menggunakan data dari perusahaan yang telah terjadi untuk memprediksi tren, probabilitas, dan merencanakan masa depan perusahaan melalui keputusan yang tepat. Yang keenam, waktu pelaporan. Akuntansi keuangan mengharuskan laporan keuangan harus dilaporkan pada akhir periode pelaporan akuntansi. Sedangkan akuntansi manajerial dapat mengeluarkan laporan kapanpun sesuai dengan kebutuhan manajer. Yang ketujuh, ketepatan dan ketelitian. Mengingat laporan akuntansi keuangan dirilis kepada pihak publik, maka data yang disampaikan harus tepat dan teliti dan terhindar dari berbagai kesalahan. Sedangkan akuntansi manajerial karena berisi prediksi dan perkiraan, maka kemungkinan kelemahan ketelitian dan ketepatan sangat tinggi yang bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ke-8, kewajiban pelaporan. Akuntansi keuangan wajib dibuat oleh setiap perusahaan, sedangkan akuntansi manajerial bersifat opsional bagi organisasi. Dan yang terakhir ada keluasan. Akuntansi manajerial lebih luas daripada akuntansi keuangan, meliputi aspek ekonomi manajerial, rekayasa industri, dan berbagai bidang lainnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat akuntansi manajemen. Sejarah singkat akuntansi manajemen dibagi menjadi dua, yakni perspektif historis akuntansi manajemen dan perkembangan akuntansi manajemen.
Tapi di sini saya akan menjelaskan perspektif historis akuntansi manajemen. Prosedur perhitungan harga pokok produk dan akuntansi manajemen yang digunakan pada abad ke-20 dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Satu hal yang menarik adalah banyak perkembangan sebelumnya, yakni menekankan pada perhitungan penetapan harga pokok produk pada tingkat manajerial sampai menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan strategis. Akan tetapi pada tahun 1925 penekanan hal tersebut ditinggalkan seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan yang mengalokasikan biaya manufaktur ke produk agar biaya persediaan dapat dilaporkan kepada pengguna eksternal, yang mana laporan keuangan tersebut telah menjadi kekuatan yang membentuk desain sistem akuntansi biaya. Sepanjang perjalanan perusahaan memproduksi produk-produk sejenis yang membutuhkan sumber daya pada tingkat yang hampir sama, informasi biaya rata-rata yang disediakan oleh sistem biaya yang dipengaruhi oleh sistem keuangan sudah cukup memadai. Kemudian, beberapa usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional dilakukan pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh para pengguna, yang mana mendiskusikan kelemahan yang disediakan oleh sistem yang dirancang untuk menyusun laporan keuangan. Akan tetapi, usaha-usaha untuk memperbaiki sistem tersebut pada dasarnya terpusat untuk membuat informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna bagi penggunanya daripada untuk menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem laporan eksternal. Kemudian pada tahun 1980-an sampai dan 1990-an banyak ditemukan bahwa praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu melayani kebutuhan manajerial. Beberapa pihak menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen yang ada sudah usang, tidak berguna, dan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat dan lebih berguna dan menjelaskan secara rinci penggunaan masukan yang mana dibutuhkan untuk memungkinkan manajer meningkatkan kualitas, produktivitas, dan mengurangi biaya. Sebagai tanggapan terhadap kelemahan sistem akuntansi manajemen yang baru dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi dewasa ini. Di dalam buku Hansen Monowen tahun 2006 pada halaman 11. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.